Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana dalam rahmatnya saya bisa menyampaikan video ini untuk menyambung pembelajaran online, di mana pada kali ini saya sebagai guru pengajar fisika kelas 10, nama saya adalah Farihul Amris Al-Furqani. Mungkin sebagian besar sudah tahu apa itu fisika. Fisika itu sebenarnya sangatlah mudah, sangatlah gampang, karena fisika itu sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian yang berada di lingkungan kita itu adalah berhubungan dengan yang namanya konsep fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat fisika. Jadi agar kalian lebih memahami apa itu fisika. Hakikat fisika. Sini nama saya adalah Farihul Amris Al-Furqani. Hakikat fisika dan perlu mempelajarinya. Kemudian yang kedua, di sini ada ruang lingkup fisika. Kemudian yang ketiga ada metode dan prosedur ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah keselamatan kerja di laboratorium. Untuk pertama ini kita akan lebih fokus kepada yang namanya di sini adalah hakikat fisika dan mengapa kita perlu mempelajarinya. Tujuan mempelajari ilmu fisika yang pertama yaitu untuk mengamati tentang fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengamati tentang hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengamati tentang prosedur ilmiah. Kemudian mengamati tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi untuk kesempatan kali ini yang harus kalian pahami, kita akan lebih spesifik kepada dalam kehidupan sehari-hari. Fisika, mengapa kita perlu mempelajari tentang fisika? Fisika pada hakikatnya itu adalah ilmu pengetahuan alam, di mana dalam ilmu pengetahuan alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kimia, kemudian ada fisika, yang terakhir adalah biologi. Dari ketiga ini kita akan lebih spesifik lagi kepada ilmu fisika, di mana dalam ilmu fisika kita itu akan menghasilkan 3 aspek. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah produk, kemudian yang terakhir adalah proses. Ini adalah hakikat fisika. Apa itu fisika? Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Itu adalah ilmu fisika. Jadi semua yang ada di dalam, semua yang ada di lingkungan kita itu adalah termasuk dalam ilmu fisika. Contohnya paling gampangnya itu adalah ketika kita melihat ada buah mangga yang jatuh. Buah mangga yang jatuh dari pohonnya itu adalah konsep fisika. Kenapa? Karena ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Kemudian yang kedua, ketika kita berjalan maka kita bergerak, maka kita mengalami yang namanya perpindahan.
Kemudian kita mau berangkat sekolah, ban sepeda motor kita kempes, maka kita pompa dulu. Nah, itu juga adalah contoh dari konsep fisika. Kenapa? Kita memasukkan angin dari pompa ke ban. Di sana terjadi ada tekanan, konsep tekanan yang dari udara yang ada di pompa akan berpindah ke dalam ban, contohnya itu. Kemudian ada yang namanya gaya. Gimana? Adalah gaya ketika kita pompanya itu dipompa, maka akan di sana membutuhkan yang namanya gaya. Ya. Kemudian ada mobil yang mogok, kita dorong. Itu juga adalah konsep dari fisika. Itu adalah salah satunya. Selanjutnya dalam hakikat fisika dan mengapa kita perlu mempelajarinya. Yang pertama itu ada yang namanya produk, a body of knowledge. Yang pertama adalah faktanya atau keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Itu adalah fakta. Ya, fakta kejadian alam benar-benar ada. Ada buah kelapa yang jatuh, benar adanya. Kita mendorong benda, benar, itu adalah fakta. Ya, kemudian yang kedua itu adalah konsep. Di mana konsep di sini adalah rumusan abstraksi. Kemudian di sini ada yang namanya konsep, di mana konsep itu adalah suatu rumusan tentang abstraksi dari berbagai kejadian atau objek atau fenomena dan fakta. Itu adalah konsepnya. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya prinsip dan hukum. Suatu pernyataan ilmiah yang mempelajari suatu pernyataan ilmiah yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian, fakta, objek, dan fenomena. Kemudian ada suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan yang berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Itu adalah prinsip dan hukumnya. Jadi tidak semata-mata setiap kejadian alam itu berjalan ada apa adanya, itu semua ada hukumnya, ada landasannya. Jadi setiap kita mempelajari sesuatu itu pasti ada hukumnya. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah rumus, yang kemudian yang kedua ada teori, dan yang terakhir adalah model. Jadi setiap ilmu, setiap sesuatu yang kita pelajari itu ada rumusnya, akan menghasilkan rumus. Kemudian yang kedua ada teorinya, yaitu suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Jadi tidak hanya satu kali kita melakukan percobaan terus kita membuat teori, tidak, tapi berbagai macam eksperimen dari berbagai macam percobaan baru akan menghasilkan yang namanya teori. Kemudian yang terakhir itu ada model. Apa itu model? Yaitu sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Contohnya ketika suatu model atom. Kita pernah melihat atom secara langsung? Gak mungkin. Baru kita kalau sebuah batu kita bisa lihat. Tapi kalau atom, apa kita bisa melihat? Tidak, kita tidak akan pernah melihat atom dengan mata telanjang. Kita masih membutuhkan yang namanya alat pembesar. Jadi atom itu tidak bisa dipelajari secara langsung. Maka di sini dibutuhkan suatu model. Kemudian selanjutnya di sini ada proses, a way of investigation, di mana pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Jadi semua kegiatannya
itu adalah suatu proses. Ketika kita mengukur, ketika kita mengamati, ketika kita mempublikasikan, kemudian ketika kita menghitung, semuanya adalah suatu proses. Itu adalah hakikat fisika. Kenapa kita harus mempelajari? Kenapa kita kok bisa jalan, kok bisa lari? Apa kita bisa lari ke atas tembok? Tidak. Kenapa? Karena keadaannya adalah suatu vertikal. Berbeda ketika kita berlari di jalan yang datar. Maka itu adalah konsep di mana proses yang tidak sama. Selanjutnya di sini ada sikap. Sikap itu adalah pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika. Itu menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi sikapnya para ilmuwan itu tidak artinya dia itu juga membutuhkan pendapat dari orang lain atau dari ilmuwan yang lainnya. Jadi dia tidak bekerja sendiri, juga membutuhkan masukan dari orang lain. Itu adalah sikap yang dimiliki. Kemudian dalam ruang lingkup fisika, contohnya di sini ada mekanika klasik atau mekanika Newton. Dalam mekanika klasik di sini ada statika, kemudian ada kinematika, dan yang terakhir itu ada dinamika. Itu adalah mekanika. Mekanika itu semua yang berhubungan dengan alat-alat. Kemudian ada termodinamika. Termodinamika itu adalah semua yang berhubungan dengan kalor dan suhu. Itu adalah termodinamika. Secara gampangnya itu adalah panas, dingin suatu benda. Itu adalah berhubungan dengan yang namanya termodinamika. Yang ketiga di sini ada elektromagnetik. Elektromagnetik itu ada 3. Yang pertama listrik, yang kedua adalah magnet, kemudian yang terakhir adalah listrik magnet. Listrik, kemudian magnet, yang terakhir listrik magnet. Jadi listrik dan magnet ini sangat berhubungan. Kemudian yang terakhir ada mekanika kuantum. Di sini ada atom dan subatom. Lah, seperti ini yang tidak bisa kita pelajari secara langsung. Maka di sini kita membutuhkan yang namanya model, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ini adalah suatu gambarnya suatu gambar dari Einstein yang merumuskan E sama dengan mc kuadrat. Berikut ini adalah beberapa contoh peralatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menggunakan konsep fisika. Yang pertama adalah konsep optik dan cahaya. Konsep optik dan cahaya: alat, cermin datar, kacamata, mikroskop, lup, teleskop, cermin cembung, cermin cekung, semuanya itu termasuk dalam optik dan cahaya. Kemudian ada konsep kelistrikan. Contoh alatnya adalah PLN. Kemudian ada konsep perubahan energi. Contohnya adalah alatnya adalah TV, radio, internet. Lampu itu juga perubahan energi. Kenapa? Lampu itu adalah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada energi nuklir. Di sini ada aplikasi medisnya, kemudian ada aplikasi industri, kemudian ada pembangkit listrik. Semua itu berbahan dasar dari energi nuklir. Yang terakhir, kemudian di sini ada konsep magnet. Contohnya adalah motor listrik, alat ukur listrik, speaker, dan mikrofon. Semua yang berhubungan dengan yang namanya magnet. Yang ada magnet, benda yang ada magnetnya. Paling gampangnya adalah benda yang ada magnetnya. Itu adalah contoh dari konsep magnet. Kemudian ada konsep gaya gesek. Contohnya adalah alatnya adalah ban motor, ada yang dibuat beralur kasar dan ada yang dibuat beralur halus. Itu sesuai dengan
treknya ya. Pada jalan yang lurus aspal kita membutuhkan ban yang halus, tapi ketika kita mendaki ke gunung, sepeda motor kita membutuhkan alur yang kasar. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalian menggunakan masker agar kalian bisa terhindar dari yang namanya virus. Dan jangan lupa berdoa agar dijauhkan dari penyakit. Ya. Terima kasih. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.